Apakah teman-teman tahu apa pembangunan sistem? Tapi sebelum kita membahasnya lebih dalam mengenai pembangunan sistem yang ada pada stakeholder pengembangan proyek sistem, teman-teman jangan lupa follow dulu ya akun TikTok saya di sebelah sini. Silakan follow. Selanjutnya bisa teman-teman sukai, love atau boleh teman-teman komentar apa yang menjadi apa yang ingin teman-teman tanyakan. Nah, jadi kita akan membahas yang namanya pembangunan sistem. Ini sangat penting karena kenapa? Ini adalah hal yang sangat mempunyai peran, yaitu membangun sistem yang baik. Jadi pembangunan sistem itu sering kita ketahui dalam bahasa Inggrisnya itu system builder. Nah, perannya seperti apa sih teman-teman? Jadi peran pembangunan sistem itu membangun sistem berdasarkan spesifikasi desainer sistem. Nah, ada juga keahlian khusus secara teknis untuk pembangunan sistem. Kurang lebih ada 7 ya teman-teman. Yang pertama itu programmer aplikasi. Jadi programmer aplikasi itu atau yang sering disebut application programmer tentunya ya. Jadi aplikasi programmer ini spesialisnya itu untuk mengkonversi persyaratan bisnis dan pernyataan masalah dan prosedur ke dalam bahasa komputer. Jadi contoh nih, kita ada pengen buat sistem, jadi sistem ini seperti sistem contoh penggajian atau apa yang memiliki bagaimana sistem diinginkan oleh owner, kita bisa menginspirasikannya atau mengcodingnya ke dalam bahasa pemrograman. Seperti apa? Bahasa pemrograman PHP, Python, dan lain-lainnya teman-teman. Yang kedua itu programmer system atau sistem programmer. Nah, spesialis ini mengembangkan biasanya ya, menguji dan mengimplementasikan perangkat lunak tingkatnya itu sistem informasi, utilitas, dan layanan. Nah, dan yang ketiga itu programmer database atau database programmer. Mungkin teman-teman udah tahu, database itu pasti berkaitan yang namanya data penyimpanan, baik itu skala besar ataupun skala kecil. Jadi program database ini spesialisnya dalam bahasa dan teknologi database yang membangun, memodifikasi, dan menguji struktur database serta program yang menggunakan dan memelihara database tersebut. Nah, yang keempat itu administrator jaringan atau network administration administrator. Nah, jadi administrator jaringan ini spesialisnya seperti apa sih? Yang untuk mendesain, dia menginstal, terus untuk melakukan troubleshoot itu mencari dan memperbaiki masalah ya kalau troubleshoot itu, dan mengoptimalkan jaringan komputer. Nah, dan yang kelima itu administrator keamanan atau security administrator. Jadi fokusnya itu untuk mendesain. Jadi mendesain, mengimplementasikan, troubleshoot atau mengurusi kontrol keamanan dan privasi jaringan. Namanya bagian keamanan tentu untuk jaringan ya. Dan yang keenam itu webmaster. Nah, webmaster itu seperti apa sih teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh komentar. Webmaster itu dia itu lebih fokus untuk mengkodekan dan memelihara server web. Dan yang terakhir, yang keenam, tentu teman-teman penasaran ya. Nah, yang keenam itu software integrator. Jadi fungsinya seperti apa? Itu untuk mengimplementasikan paket software ke hardware. Jadi perangkat lunak ke perangkat yang keras. Nah, jaringan dan perangkat lunak lainnya. Nah, itu saja teman-teman pembangunan sistem. Jadi ada keahlian khususnya dalam pembangunan suatu sistem. Jadi ada 6. Yang pertama programmer aplikasi, programmer sistem, programmer database, administrator jaringan,
webmaster, dan yang terakhir software integrator ya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang sedang fokus pada dunia pendidikan sistem informasi ya. Itu saja teman-teman, tapi sebelum kita tutup jangan lupa untuk follow, like, tekan bintang love itu, kemudian silakan komen apa yang pengen teman-teman tanyakan. Siapa tahu teman-teman nanti dapat giveaway dari kita ya, dari kita pasti kita kabarin. Silakan komentar apa aja. Itu saja teman-teman, terima kasih.